Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maduna Febriani dengan nomor NPM 016. Di sini saya akan menjelaskan data analis mengenai kasus narkoba di Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian narkoba. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, apa saja sih jenis-jenis narkotika? Jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi 3 berdasarkan UU tentang narkotika, yaitu yang pertama narkotika golongan 1, seperti ganja, opium, dan tanaman kota sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2, yaitu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini yaitu seperti morfin, alfa-prodina, dan lainnya. Sedangkan narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Nah, berikut merupakan data analis tentang kasus narkoba di Indonesia. Data analis kasus narkoba di Indonesia. Jumlah pengguna narkotika di Indonesia terus bertambah tiap tahun. Bisa dilihat dalam kurva. Pada tahun 2008, jumlah pengguna narkoba di Indonesia yaitu berjumlah 3.362.527 orang. Dan pada tahun 2011, jumlah kasus pengguna narkoba di Indonesia bertambah yaitu 4.274.333 orang. Nah, sedangkan pada tahun 2014, jumlah pengguna narkotika di Indonesia menurun, yaitu menjadi 4.022.228 orang. Sedangkan pada tahun 2015 meningkat kembali, yaitu berjumlah 4.098.029 orang, atau setara dengan 2,2% dari total penduduk Indonesia pada usia 10-59 tahun. Nah, siapa pengguna narkoba? Pengguna narkoba di Indonesia yaitu 70% pekerja, 22% pelajar dan mahasiswa, dan 8% pengangguran. Sedangkan pengguna narkoba di Indonesia sudah menggeram nyawa, yaitu 50 orang meninggal setiap hari, 18.250 orang per tahun akibat narkoba. Berikut merupakan tabel data kasus tindakan pidana narkoba tahun 2007 sampai 2011. Nah, pada tahun 2007 sampai 2011, kasus narkotika berjumlah 69.553. Sedangkan kasus psikotropika pada tahun 2007 sampai 2011 berjumlah 30.633. Nah, sedangkan kasus bahan aditif lainnya pada tahun 2007 sampai 2011 berjumlah 39.164. Nah, jumlah pada tahun 2007 kasus narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya yaitu 22.630. Sedangkan pada 2008 berjumlah 29.364 atau bertambah 29,76% dari 2007. Nah, sedangkan 2009 kasus narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya berjumlah 30.883. Sedangkan pada tahun 2010 berjumlah 26.677. Pada tahun 2010 ini, jumlah kasus narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya menurun sebanyak 13,62% dari kasus pada 2009. Nah, pada tahun 2011, kasus narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya berjumlah 29.796 atau naik sebesar 11,69%
dari tahun yang sebelumnya. Nah, berikut merupakan tersangka narkoba berdasarkan latar belakang pendidikan tahun 2008 sampai 2012. Nah, pada tahun 2008, pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi berjumlah 44.711. Nah, SD di sini disebutkan pengguna narkoba atau tersangka narkoba pada tingkat SD berjumlah 4.404, sedangkan SMP 10.827, SMA 28.479, dan perguruan tinggi sejumlah 1.001. Nah, pada tahun 2009 berjumlah 38.405, sedangkan pada tahun 2010 berjumlah 33.497. Sedangkan pada 2011 berjumlah 36.732. Nah, pada tahun 2012 berjumlah 32.743. Pada tahun 2008 sampai 2012, tersangka narkoba pada pendidikan tingkat SD berjumlah 22.895, sedangkan pada pendidikan SMP berjumlah 46.230. Nah, pada pendidikan SMA berjumlah 111.904, sedangkan pada perguruan tinggi berjumlah 5.059. Nah, di sini jumlah kasus tersangka narkoba berdasarkan latar belakang pendidikan pada tahun 2008 sampai 2012 yang paling tertinggi yaitu pada pendidikan SMA, yaitu berjumlah 111.904 atau setara dengan 60,13%. Sedangkan jumlah tersangka narkoba berdasarkan latar belakang pendidikan tahun 2008 sampai 2012 yaitu berjumlah 186.088. Nah, berikut merupakan kerugian ekonomi akibat narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan nilai kerugian yang tidak sedikit, baik itu kerugian individual dan sosial maupun biaya ekonomi secara nasional. Kerugian biaya ekonomi penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dalam kurva ini, yaitu pada tahun 2008 kerugian biaya ekonomi yaitu sejumlah 32,4 triliun, pada 2011 48,3 triliun, pada tahun 2014 63,1 triliun, sedangkan pada tahun 2015 65,6 triliun. Bisa dapat dikatakan setiap tahunnya kerugian ekonomi akibat narkoba kian bertambah. Nah, biaya rata-rata konsumsi pemakaian narkoba sekitar 10,3 juta per orang per tahun. Nah, nilai aset sitaan jaringan sedikit kejahatan narkoba selama 2015 sebanyak 85 miliar. Nah, yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan mengenai analis terkait masalah narkoba di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Penyalahgunaan narkotika termasuk melanggar Pancasila kedua, karena dalam sila kedua yang berisi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti manusia adalah makhluk yang beradab dan berbudi luhur, diciptakan untuk tidak saling merugikan satu sama lain. Sehingga narkoba ini tidak mencerminkan Pancasila ke-1 dan kedua. Dikarenakan narkoba yaitu barang haram yang dilarang oleh agama yang telah melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan dapat merugikan diri kita sendiri ataupun orang sekitar, dan termasuk melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.